Di ufuk timur Nusantara, ketika langit menyatu dengan laut yang luas, hiduplah sebuah suku pelaut yang tak gentar menantang gelombang. Mereka adalah orang Bugis, bangsa pelaut dari Jazirah Sulawesi Selatan. Sejak berabad-abad silam, mereka telah mengarungi samudra, membawa serta perahu pinisi mereka ke seantero Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Merantau bagi orang Bugis bukan sekadar pilihan hidup, melainkan bagian dari jati diri. Falsafah Taro, ada Taro Gao, menjadi pijakan jiwa, sebuah keberanian untuk meninggalkan tanah kelahiran demi menjemput takdir di negeri orang. Tidak sedikit dari mereka yang berangkat tanpa tahu pasti kemana berlabuh, namun dengan keyakinan bahwa rezeki, kehormatan, dan pengaruh dapat dibangun dimanapun kaki berpijak. Jejak mereka menapaki banyak pulau dan benua. Di Sumatera, mereka menetap di pesisir Riau, Jambi, dan Palembang, membentuk komunitas niaga yang tangguh. Di Kalimantan, mereka menjadi saudagar dan nahoda, menjalin hubungan dagang hingga ke pedalaman. Di Malaysia, terutama Johor dan Selangor, nama-nama seperti Daeng Parani dan saudara-saudaranya dikenang sebagai pendiri dinasti dan penasihat raja. Bahkan lebih jauh lagi, pelaut Bugis mencapai Filipina Selatan dan Australia Utara. Di tanah Arnhem, mereka berdagang teripang dengan suku aborigin jauh sebelum bendera kolonial dikibarkan. Orang Bugis tidak hanya menginjakan kaki di tanah baru, mereka berakar. Mereka membentuk kampung-kampung, menikah dengan penduduk lokal, dan dalam banyak kasus menjadi bagian dari elit penguasa. Di Johor, darah Bugis mengalir dalam tubuh para sultan. Di Kalimantan, mereka membentuk komunitas maritim yang mandiri dan berpengaruh. Di setiap tempat mereka datang, terbentuk perkampungan yang menjadi pusat budaya. Kampung Bugis di Johor, Kampung Lapa di Nunukan, hingga kawasan pesisir di Balikpapan dan Tarakan. Meski hidup di rantau, mereka tak pernah kehilangan identitas, harga diri dan solidaritas, terus mereka bawa kemanapun. Bahasa Bugis, musik tradisional, serta kisah-kisah pelaut Bugis terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jejak rumah panggung mereka masih bisa kita lihat di pinggir pantai Kalimantan dan pesisir Sumatera. Bahkan dalam logat dan silsilah keluarga di beberapa daerah, darah Bugis mengalir tanpa disadari. Dalam sejarah panjang maritim Asia Tenggara, orang Bugis bukanlah penonton. Mereka adalah pelaku utama, penjelajah, pedagang, diplomat, bahkan pemimpin. Kisah mereka adalah kisah keberanian, keluesan, dan keteguhan hati. Mereka adalah bangsa yang tak takut meninggalkan kampung halaman karena yakin bahwa tanah rantau pun bisa menjadi rumah, asal dijalani dengan hormat, kerja keras, dan keberanian. Di balik setiap ombak yang mereka taklukkan, tersimpan sebuah pesan, bahwa Bugis sejati tak pernah menyerah pada batas, sebab laut bukanlah penghalang, melainkan jembatan. Orang Bugis dikenal sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia yang paling sukses dalam merantau. Keberhasilan mereka tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berakar dari sejarah panjang, karakter budaya, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Sejak dahulu kala, masyarakat Bugis sudah terbiasa berlayar dan menjelajahi lautan. Tradisi pelayaran yang kuat membuat mereka akrab dengan kehidupan di tempat-tempat baru. Dalam sejarahnya, orang Bugis telah bermigrasi ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan hingga ke Malaysia, Filipina, dan Australia bagian utara. Di setiap daerah yang mereka singgahi, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi setempat. Kunci utama keberhasilan orang Bugis di perantauan adalah kemampuan adaptasi. Mereka dikenal mudah bergaul dan ramah terhadap siapa saja. Karakter ini memudahkan mereka membangun relasi sosial yang kuat dengan masyarakat lokal.
Di tempat yang baru, orang Bugis tidak menutup diri, melainkan aktif menjalin hubungan, belajar bahasa setempat, menghormati adat lokal, dan turut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Namun, kemampuan sosial saja tidak cukup. Orang Bugis juga dikenal berani dan ulet dalam menghadapi tantangan. Dunia perantauan tidak selalu ramah, tetapi mereka memiliki semangat pantang menyerah. Dalam bidang ekonomi, mereka dikenal luas. Ada yang menjadi pedagang, petani, nelayan, bahkan pengusaha sukses. Di banyak kota pesisir di Indonesia, pasar-pasar tradisional seringkali dikuasai oleh para perantau Bugis yang lihai berdagang dan membangun jaringan bisnis. Fleksibilitas budaya juga menjadi kekuatan orang Bugis. Mereka tidak kaku terhadap perbedaan budaya. Sebaliknya, mereka mampu mengintegrasikan budaya lokal dengan identitas Bugis, menciptakan harmoni tanpa kehilangan jati diri. Perkawinan campuran antara orang Bugis dan suku lain kerap terjadi dan justru memperkuat ikatan sosial mereka di perantauan. Anak-anak hasil perkawinan campuran ini menjadi jembatan antar budaya yang mempercepat proses penerimaan sosial. Menariknya, meskipun telah menyatu dengan budaya setempat, orang Bugis tetap menjaga tradisi dan identitas mereka. Di banyak tempat, mereka membentuk komunitas-komunitas yang solid. Mereka masih melaksanakan adat, menggunakan bahasa Bugis dalam keluarga, dan melestarikan nilai-nilai leluhur. Ini menunjukkan bahwa adaptasi bukan berarti meninggalkan akar budaya, melainkan menemukan cara untuk hidup selaras di lingkungan baru. Dalam segala hal, orang Bugis menunjukkan sikap toleran dan terbuka. Mereka menghormati perbedaan dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai kelompok etnis dan agama. Inilah yang membuat mereka mampu menciptakan lingkungan yang damai dan produktif di tanah rantau. Dengan bekal keberanian, keuletan, kecerdasan sosial, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, orang Bugis telah membuktikan bahwa identitas budaya yang kuat tidak menghalangi integrasi sosial, melainkan justru memperkaya kehidupan di tempat baru. Mereka menjadi contoh bagaimana suatu kelompok etnis dapat sukses di mana saja tanpa kehilangan jati diri. Sejarah mencatat orang Bugis sebagai pelaut tangguh, perantau gigih, dan pedagang ulung. Sejak berabad-abad silam, layar-layar perahu mereka telah menyeberangi lautan, menembus badai, membawa harapan akan tanah baru yang lebih aman dan sejahtera. Salah satu tujuan yang mereka tuju di seberang barat adalah pesisir Bengkulu. Migrasi orang Bugis ke Bengkulu bukanlah sebuah kebetulan. Ia lahir dari pusaran sejarah yang mengguncang kampung halaman mereka di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-17, wilayah Bugis dilanda kekacauan akibat konflik antara kerajaan-kerajaan lokal dan campur tangan penjajah Belanda. Kekalahan kerajaan Gowa dalam Perang Makassar yang dimotori oleh Arum Palaka dan didukung oleh VOC memaksa ribuan orang Bugis meninggalkan tanah leluhurnya. Bengkulu, yang kala itu belum sepenuhnya berada dalam cengkeraman VOC, menawarkan tempat yang lebih bebas. Wilayah ini kaya akan hasil alam, terutama lada, dan memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran niaga antara Selat Malaka dan Samudra Hindia. Tak butuh waktu lama bagi orang Bugis untuk menjadikannya sebagai salah satu titik singgah penting, bahkan rumah baru. Mereka datang bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pembangun. Dengan keahlian di bidang pelayaran, pertanian, dan perdagangan, mereka membuka ladang, menjalin hubungan dagang, dan memperkuat jaringan ekonomi setempat. Di pelabuhan-pelabuhan kecil Bengkulu, perahu-perahu Bugis bersandar, membawa hasil bumi dan komoditas dari berbagai penjuru Nusantara. Tak hanya berbaur, orang Bugis juga memainkan peran penting dalam politik dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Beberapa di antaranya dipercaya oleh penguasa lokal sebagai penasihat, panglima, bahkan menantu. Nilai-nilai budaya Bugis, seperti Sibaliperi, rasa harga diri dan solidaritas, tertanam kuat dalam komunitas mereka di perantauan. Mereka membangun masjid, menyelenggarakan tradisi, dan tetap menjaga bahasa ibu mereka di tengah kehidupan baru yang mereka tempuh. Hari ini jejak Bugis di Bengkulu mungkin tidak selalu terlihat di permukaan. Namun jika kita telusuri nama-nama keluarga, tradisi lisan atau jejak pemukiman tua di pesisir, kita akan menemukan kisah pelaut pemberani yang pernah mengarungi ombak untuk menjemput masa depan. Mereka adalah bagian dari mozaik Bengkulu, yang menjadikan provinsi ini kaya akan sejarah, budaya, dan keberagaman.
Migrasi orang Bugis ke Bengkulu pada masa lampau merupakan hasil dari dinamika politik yang bergolak di kampung halaman mereka. Pada awalnya, perpindahan ini dipicu oleh pecahnya konflik internal di distrik Wajo, Sulawesi Selatan. Perselisihan tajam antara penguasa benteng dengan Raja Tosora menyebabkan gejolak yang memaksa sebagian keluarga bangsawan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. Salah satu tokoh penting dalam peristiwa ini adalah Daeng Marupa, adik dari penguasa benteng, yang memilih untuk mengungsi bersama keluarganya ke arah barat, menuju wilayah Indrapura yang saat itu masih menjadi bagian dari jalur migrasi dan perdagangan antar pulau. Kehadiran orang-orang Bugis di wilayah Bengkulu tidak berhenti sebagai kelompok pengungsi semata. Seiring waktu, mereka berhasil menyesuaikan diri dan menjalin hubungan erat dengan masyarakat setempat. Proses akulturasi ini berlangsung secara alami dan damai, terutama melalui jalinan kekerabatan yang terjalin lewat perkawinan antara keturunan Bugis dengan anak-anak para kepala suku pribumi. Hubungan ini memperkuat posisi sosial mereka dalam struktur masyarakat lokal dan memperluas pengaruh budaya Bugis di tanah rantau. Selain integrasi sosial melalui perkawinan, orang-orang Bugis juga mengokohkan kedudukannya secara vertikal melalui jalur kekuasaan dan politik. Elit keturunan Bugis banyak dipercaya menempati posisi strategis, baik dalam sistem pemerintahan adat maupun dalam struktur militer kolonial yang ada saat itu. Di bidang kemiliteran, mereka membentuk satuan khusus yang dikenal dengan sebutan Korps Militer Bugis. Dalam satuan ini, posisi penting seperti Kapten Bugis menjadi simbol kepercayaan dan pengakuan atas keahlian militer mereka. Sementara itu, dalam tatanan administrasi dan adat, para keturunan Bugis juga diangkat sebagai penghulu orang asing, anggota Pangerasrat, semacam dewan penasihat, serta menduduki jabatan kepala divisi dan peran penting lainnya. Perjalanan sejarah orang Bugis di Bengkulu bukan sekadar kisah perpindahan kelompok etnis, melainkan juga cerita tentang adaptasi, integrasi, dan transformasi sosial politik yang membentuk wajah masyarakat pesisir barat Sumatera di masa lampau. Ada sebuah kisah menarik, sekitar tahun 1628, langit di tanah Bugis, Sulawesi diliputi awan kelam peperangan. Sebagai putra mahkota, Daeng Marupa memiliki semangat membara untuk turut mengangkat senjata, menggempur musuh-musuh yang mengancam tanah leluhurnya. Namun keinginannya itu tak direstui oleh ayahandanya, Sultan Negeri Tujuh. Penolakan tersebut membuat hatinya gundah gulana. Dalam kegelisahan yang mendalam, Daeng Marupa mengambil keputusan besar, meninggalkan negerinya, mengarungi samudera luas tanpa arah pasti, berlayar dengan kapal pinisi, sambil membawa sebuah lontara, tulisan silsilah keturunan Bugis, sebagai warisan jati diri. Perjalanan panjang itu membawanya melintasi samudera Indonesia, namun takdir berkata lain. Ketika kapal pinisi mereka melintasi perairan Indrapura di Sumatera Barat, badai dahsyat datang menggulung. Angin ribut mengguncang lautan, memaksa kapal oleng dan akhirnya pecah dihantam gelombang. Dalam keadaan nyaris tak berdaya, Daeng Marupa berenang menuju pantai, menggenggam erat lontara di tangan kanannya, menjaganya tetap di atas permukaan air. Tanda bahwa garis keturunannya tak akan terputus, meski maut mengintai. Sesampainya di darat, ia menghadap Sultan Indrapura. Di hadapan sang penguasa, Daeng Marupa menceritakan perjalanan dan malapetaka yang menimpanya. Ia juga memperlihatkan lontara sebagai bukti asal-usulnya dari negeri Bugis. Mendengar kisahnya dan melihat keturunannya yang agung, Sultan Indrapura berkenan menampungnya di istana. Hari-hari berganti menjadi pekan, pekan menjadi bulan. Selama tinggal di istana, kepribadian Daeng Marupa yang santun, rendah hati, tegas dan berakhlak mulia membuat Sultan Indrapura terkesan. Maka sang sultan pun memutuskan untuk menjodohkan adik kandungnya dengan Daeng Marupa. Pernikahan itu berlangsung pada tahun 1630. Dan dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang putra yang diberi nama Sutan Balinam, bergelar Sutan Sailan, dengan nama Bugisnya Daeng Mabela. Beberapa tahun kemudian, datanglah utusan dari negeri Wajo tanah kelahirannya. Mereka membawa kabar bahwa Sultan Wajo, ayahanda Daeng Marupa, dan keluarganya memohon agar ia pulang ke tanah leluhur. Daeng Marupa pun kembali ke Wajo,
Sementara putranya, Sutan Balinam, tetap tinggal di Indrapura. Sutan Balinam tumbuh menjadi pemuda tampan, kesatria sejati yang gagah dan pemberani. Tak sedikit perusuh dan penjahat yang ditumpasnya demi menjaga ketentraman rakyat. Namanya pun mulai dikenal luas di seluruh pelosok negeri. Keberanian dan kecakapannya sampai pula ke telinga Raja Sungai Lemau, yang saat itu tengah dirundung masalah besar. Kawanan perampok merajalela, membakar rumah-rumah penduduk dan meresahkan rakyat. Raja pun memohon bantuan kepada Sutan Balinam. Menyambut panggilan itu, Sutan Balinam pun merantau ke Bangkahulu, Bengkulu. Setelah berhasil menumpas perampok-perampok tersebut, ia dijodohkan dengan Encik Siah, putri Datuk Pasar Bangkahulu. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra bernama Daeng Makule. Sutan Balinam akhirnya wafat dan dimakamkan di Gobah di samping kantor lurah Kampung Kelawi. Putranya, Daeng Makule, kemudian menikah dengan Datuk Nyai, putri dari Pangeran Mangkuraja. Daeng Makule wafat pada tahun 1753 dan dimakamkan di Kampung Bukit, Pantai Jakat, Bengkulu. Datuk Nyai kemudian dimakamkan berdampingan dengan suaminya. Makam pasangan ini kemudian dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Keramat Gobah. Pada masa lampau, makam ini berdiri kokoh sebagai lambang keberadaan dan jasa keturunan Wajo di Bengkulu. Namun seiring waktu, tangan-tangan jahil menghancurkannya. Saat ini makam tersebut telah rata dengan tanah, meskipun puing-puing batu batanya masih tersisa. Bahkan pada tahun 1985, dua makam itu masih terlihat utuh dan dihormati masyarakat. Saudara, di antara kabut pagi pesisir barat Sumatera, berdirilah sosok yang tak asing bagi masyarakat Bengkulu, Daeng Marupa. Ia bukan penduduk asli, melainkan seorang perantau dari timur yang membawa serta warisan maritim, keberanian, dan semangat merantau khas Bugis. Perjalanan Daeng Marupa ke Bengkulu bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan bagian dari arus besar migrasi orang Bugis yang selama berabad-abad telah menjelajahi pelosok Nusantara, dari ujung Sulawesi hingga ke pesisir Kalimantan, Sumatera, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Ketika kapal kayu yang ia tumpangi bersandar di Pelabuhan Tua Bengkulu, Marupa datang bukan hanya sebagai pendatang, tapi juga sebagai pembawa tatanan. Ia membawa bahasa yang asing di telinga setempat, tetapi penuh makna, bahasa Bugis yang mengandung prinsip siri napese, harga diri dan empati. Seiring waktu, ia mulai dikenal bukan karena asal-usulnya, melainkan karena ketekunan, kecakapannya dalam berdagang, serta kemampuannya menyatukan nilai-nilai lokal dengan adat pelaut yang ia warisi. Namun kisah Daeng Marupa bukanlah kisah tunggal. Ia adalah satu dari sekian banyak anak pelaut Bugis yang mengisi lembaran tak tertulis sejarah migrasi di kepulauan ini. Sebagaimana Daeng Parani, Daeng Marewa, atau Daeng Celak yang terlibat dalam urusan istana di Semenanjung Melayu, atau para perantau yang membangun pemukiman di pesisir Kalimantan dan pesisir Nusa Tenggara, Marupa membawa semangat yang sama, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, berbaur tanpa larut, memberi warna tanpa memudar. Di Bengkulu, Marupa dan keturunannya tumbuh sebagai bagian dari masyarakat. Mereka tidak hanya mempertahankan tradisi Bugis, tetapi juga mengolahnya dalam konteks baru. Perahu mereka tetap mengarungi laut, tapi kini membawa hasil bumi Sumatera. Rumah mereka mungkin beralas papan, tapi tetap menyimpan lontara dan pelita dari tanah leluhur. Hari ini, nama Daeng Marupa mungkin hanya terdengar samar dalam ingatan tua atau tertulis di nisan sunyi, tapi jejaknya tetap hidup, di lidah yang masih melafalkan salam Bugis, di dapur yang memasak palu mara, dan di nilai yang menghidupi masyarakat rantau, kerja keras, kehormatan, dan kesetiaan. Dan demikianlah, perjalanan Daeng Marupa di Bengkulu menjadi sebaris kisah dari satu epik besar, kisah migrasi Bugis yang tak hanya mengisi ruang, tapi juga membentuk wajah Nusantara. Terima kasih, salamata pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.